Siapa yang bisa disebut sebagai master manipulasi? Di tengah keramaian, seseorang diam-diam menjalankan rencana liciknya. Berencana untuk mengalahkan lawannya dalam satu gerakan. Di satu sisi ada pesta yang meriah, di sisi lain ada rencana jahat yang gelap. Semuanya dilakukan secara diam-diam. Tujuan pria ini jelas. Dia ingin membuat mereka berdua bermusuhan. Di acara lelang, Cui Han mengirim pesan bahwa ada pengkhianat di dalam. Dia juga menyuruhku kembali ke pesta perayaan, dan meneleponku berlama-lama. Mengapa semua kejadian ini begitu bertepatan? Tenang saja, aku pasti akan membuat Wu Yihan dan Luo Xingzi bermusuhan. Bagus sekali. Aku, Shen Yiming, tidak kekurangan uang. Tenang saja, janjiku pasti akan kutepati. Kau tidak takut kalau aku dan Luo Xingzi terjadi sesuatu? Sayang, apa anak kita baik-baik saja? HMPH, laki-laki memang tidak ada yang baik. Action. Selanjutnya kita akan menyanyikan sebuah lagu perayaan pernikahan yang meriah. Kau saksikan saja. Pertunjukan ini akan segera berakhir. Orang itu menjadi miliknya. Kakak masuk ke dalam. Oh, masuk ke sisiku. Sawas DKA. Ayo ke laut. Selamat kepada grup Xingzi yang telah memenangkan lelang dengan penawaran total 48.900.000. Kerja ini singkat sekali ya. Tanggal kerja yang begitu lama. Berani-beraninya kau tidur dengan pacarku, ya? Hei, kalian semua, cepat lihat, Zuo Xingzi, pendiri Xingzi Group. Kau berani sekali, ya? Berani-beraninya tidur dengan pacarku. Kalian juga orang pintar. Aku tidak meminta banyak. Serahkan saja sahammu di perusahaan itu padaku. Aku akan menganggap ini tidak pernah terjadi. Tuan Luo. Jangan lupa perjanjian pemegang saham yang kau buat sendiri saat itu. Sekarang masalahnya sudah sebesar ini. Jumlah kompensasi yang begitu besar. Bisakah kau tanggung? Bisakah grup Xingzi tanggung? Sekarang masih tahap penyelidikan. Tapi bagaimana jika nanti terbukti benar? Apakah ada sesuatu yang penting? Jangan sentuh aku, memang ada di bawah. Jangan sentuh aku. Menipu langit dan laut bagus. Klik tautan di bawah untuk menonton konten menarik. Aku, Shen Yiming, yang paling tidak kekurangan adalah uang. Tenang saja, yang sudah kujanjikan pasti akan kuberikan. Di acara lelang, Cui Han mengirim pesan mengatakan ada pelanggaran. Dia juga menyuruhku kembali ke pesta perayaan. Dia meneleponku berkali-kali. Mengapa hal ini terjadi? Sangat kebetulan. Tenang saja, aku pasti akan membuat Wu Yihan dan Zuo Xingzi bermusuhan. Bagus sekali. Aku, Shen Yiming, paling tidak kekurangan uang. Tenang saja, janjiku pasti akan kutepati. Kau tidak takut aku dan Zuo Xingzi akan terjadi sesuatu? Tidak rela kehilangan anak. Tidak bergantung pada ayah, dimarahi. HMPH, laki-laki memang tidak ada yang baik. Aksi. Selanjutnya kau akan menyanyikan lagu yang megah. Ikut merayakannya. Perhatikan baik-baik. Ingatan ini akan selesai. Dialah orangnya.
Oh, temanku. Apa kabar? Ayo, silakan duduk. Ah, apakah ada sesuatu yang penting? Selamat. Grup Shinze memenangkan penawaran dengan harga total 48,9 juta. Sialan, kau berani tidur dengan pacarku, ya? Hei, semua, cepat lihat, Zuo Shinze, pendiri grup Shinze. Kau berani sekali, ya? Berani tidur dengan pacarku? Serahkan sahammu di perusahaan kepada saya. Maka aku akan menganggap ini tidak pernah terjadi. Tuan Luo, jangan lupa perjanjian pemegang saham yang kau tetapkan sendiri saat itu. Sekarang terjadi masalah besar. Jumlah kompensasi yang sangat besar. Bisakah kau tanggung? Bisakah Shinze Group menanggungnya? Sekarang baru tahap penyelidikan. Tapi bagaimana jika nanti terbukti? Tak terhentikan. Apakah ada sesuatu yang penting? Jangan sentuh aku, pacarku ada di bawah, jangan sentuh aku. Menipu langit dan laut, bagus sekali. Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku, pacar aku ada di bawah, jangan sentuh aku, kalian mau apa? Jangan sentuh aku. Kalian jangan sentuh aku, jangan sentuh aku, pacar aku ada di bawah, jangan sentuh aku. Menipu langit dan laut bagus. Perempuan brengsek, jangan tidak tahu diuntung, layani klien dengan baik. Aku jamin masa depanmu cerah. Tuan Shen, kumohon, jangan, kumohon. Hei, kau, pelacur brengsek yang tidak tahu malu. Kau ini siapa? Kau jalang sialan. Masih ingatkah kau sedang menjadi jalang? Berkorban sedikit untuk perusahaan, apa salahnya? Hentikan. Shinze, kalian benar-benar bertindak semena-mena. Kuo Shinze, kau benar-benar anjing. Tikus, suka ikut campur. Bagaimana ini urusan grup Shinze? Kapan giliranmu ikut campur? Kalian benar-benar tidak tahu aturan jika tidak patuh. Shen Yiming, kau mengembangkan dan memperkuat Shinze Group seperti ini, HMPH. Zhou Shinze, kau benar-benar ikut campur dalam urusan yang tidak kau mengerti. Usil sekali. Bagaimana urusan Shinze Group menjadi urusanmu untuk ikut campur? Ini, begini. HMPH. Zuo Shinze. Kau masih mengira dirimu adalah bos dari grup Shinze? Shen Yuling, sekarang aku sudah nekat. Jika kau memang ingin menghancurkannya, maka aku akan menghancurkannya bersamamu. Oh, aku ingin melihat bagaimana nekatnya itu akan berakhir. Tuhan memaksaku untuk menghancurkannya. Maka aku akan menghancurkan semua kategori di grup Shinze bersama-sama. Tidak masalah jika kau pergi. Lalu bagaimana jika aku tetap ingin membawanya pergi? Maka dia tidak akan punya tempat lagi di Shinde Group. Kalau begitu, maka aku akan menghapus semua kategori yang dimiliki Shinde Group. King Z Group. Dan Rose Industry, maksudmu? Zuo Xingze, Manager Lee, tidak masalah. Dia sebagai orang dari grup Xingze. Saya anggap dia keluarga sendiri. Tidak ada masalah, kan? Lalu bagaimana jika saya tetap ingin membawanya pergi? Maka grup Xingze tidak akan lagi menjadi tempat baginya.
Maaf, aku terlalu gegabah. Seandainya bukan aku, mungkin Shen Yiming juga tidak akan memaksamu seperti ini. Tidak apa-apa, jika pekerjaan hilang, carilah lagi. Hari ini aku juga harus berterima kasih padamu karena sudah membantuku. Jika tadi bukan kamu, aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Kau memang terlihat sangat lapang dada. Sangat optimis, bagus sekali. Ngomong-ngomong tentang optimis, bukankah kamu lebih optimis dari seorang CEO menjadi pengemudi? Oh iya, sebelumnya ibumu terus meneleponmu. Mungkin ada sesuatu yang penting. Sudah larut, hari ini sangat melelahkan. Aku pulang dulu. Baiklah, oh iya. Tinggalkan nomor kontakmu ya. Lihat apakah aku bisa membantumu dengan urusan pekerjaan. Terima kasih. Aku sengaja mencatat dia pergi ke tempat yang sangat jauh untuk mengambil minuman. Sebentar ya, dia pasti lembur. Aku pasti akan memberinya rating buruk. Hidup. Pernah juga gemilang, jalan kembali. Hai, kau bilang mengunjungi kerabat ini benar-benar mengantar makanan ya? Kurasa kau berpikir apa? Kau pikir kalau orang lain bilang itu mengunjungi keluarga? Lalu itu memang mengunjungi keluarga? Lihat, aku pesan antar makanan, itu juga mengunjungi keluarga. Mengantarnya. Lihat, aku juga begitu. Sengaja ku kasih catatan agar dia pergi ke tempat yang sangat jauh untuk mengambil minuman. Nanti dia pasti terlambat. Pasti akan kuberi dia rating buruk. Kau jahat sekali. Hei, jangan bicara lagi, jangan bicara lagi. Sudah lahir. Oh, Tuan Zuo, apa kau mau melihat jam sekarang? Aku sudah bilang jangan bicara. Oh, Tuan Zuo, apa kau mau melihat jam sekarang? Tuan Liu memesan masakan Cina. Loh, kau mengantarkannya sebagai teh sore, ya? Iya iya. Maaf ya, minumannya agak jauh tempatnya. Lalu, kau pikir permintaan maafmu saja sudah cukup menyelesaikan masalah? Kau tadi mau bilang apa? Bagaimana? Sekarang kau juga sudah belajar meminta maaf? Kau tahu tidak? Kak Niu kita akan segera dipromosikan menjadi kepala Departemen Teknologi. Dia akan bertanggung jawab atas proyek-proyek besar. Kau mengganggu makannya. Menghambat kemajuannya. Kirimkan dia setahun sup mie instan. Maaf ya. Benar-benar minta maaf. Ah, orang ini tangannya keseleo, Zuo Xinze. Sengaja? Ya, kau memang sudah telat mengantarkannya. Orang hanya mengatakannya saja. Apa perlu sampai membuang semua pesanan makanan kami? Kami bahkan belum makan. Aku melihatnya memang sengaja. Pastikan untuk melapor mengusutnya. Liu Xinjia, aku yang menentukan pesananku sendiri. Lalu bagaimana menurutmu? Berlututlah, aku ingin membersihkanmu. Lagi pula, jika kita melapor, kau mungkin bahkan tidak bisa menjadi pengantar makanan lagi. Lalu menurutmu apa yang harus kulakukan agar kalian puas? Kami juga tidak akan mempersulitmu. Ganti rugi biaya makan di sini 2 kali lipat saja. Lagi pula, bukan se. Hidup ini tidak mudah. Bertemu, hargai orang-orang yang kau temui seumur hidupmu. Ju Xinjia, aku pesan makanan sendiri. Lalu bagaimana menurutmu? Berlutut dan jilat sampai bersih. Aku tidak punya dendam padamu. Mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku merasa malu dan kesal. Lalu bagaimana jika aku mengatakan tidak? Kau terlambat 20 menit. Menunggu aku menyelesaikan 5 proyek. Setiap proyek setidaknya bernilai 500.000. Kau ganti rugi saja. Ada 2 pilihan untukmu. Entah kau membayar mahal atau mengganti rugi. 10 juta rupiah masuk ke Alipay.
Aduh, ada apa ini? Kalian anak muda ini, sehari saja tidak bekerja. Kenyang sekali ya? 10 juta rupiah masuk ke Alipay. Astaga, tidak mungkin. Ada apa ini? Meskipun sekarang dia pengantar makanan, dengan kekayaan 10 juta, aku tetap tidak mampu melawannya. Celaka, celaka. Jika si Zuo benar-benar bangkit kembali, dia pasti akan menghabisiku. Untungnya aku tidak melakukan apapun. Benar juga, unta yang kurus sekalipun lebih besar daripada kuda. Cui Han, sebenarnya kau mau apa? 500.000 ya kan? Kirim nomor rekeningmu. Zuo Xingze, kau tidak hanya merusak kariermu, tapi juga otakmu. Hanya ringtone ponsel murahan. Masih mau menakut-nakuti siapa lagi? UPS, tidak gelap hari ini. Anda hanya ingin menjadi awan putih. Sayangnya, mengapa saya lupa bahwa Zuo Xingze adalah orang teknis? Nada dering Anda cukup realistis. Itu saja. Oh, ada apa? Kalian anak muda, sehari-hari tidak melakukan apapun. Kenyang sekali ya? Minggir, kau, datang kemari. Kau, kurir, meminta maaf padanya kenapa tidak? Kalian anak muda ini, setiap hari tidak pernah membersihkan. Zuo Xingzi, aturanmu hari ini benar-benar tidak tahu malu. Zuo Xingzi, jika kau sekarang bisa mengeluarkan 500.000 yuan, aku akan siaran langsung mencuci rambut sambil berdiri di atas kepala. Kau orang miskin, pergi sana. Celaka, celaka. Dingka Ai, dewa penghancur itu datang. Dia tidak akan memukul wanita, kan? Bagaimana ini? Kau tidak mengenalnya, kan? Hatiku seperti mati. Pergi kalian semua dan makan kotoran. Bagaimana dengan Tuan? Kau. Siapa yang menyuruhmu mengejar sampai aku mati? Aku juga tidak tahu harus bagaimana. Bagaimana ini? Hei. Anjing, kau mengemudi tanpa memanggilku. Tidak apa-apa. Hanya ada sekelompok sapi saja. Ingin makan kotoran. Bagaimana ini? Orang-orang yang bertindak di sana. Mengapa? Sulit sekali. Celaka, celaka. Bagaimana bisa Dingka Ai, si pembunuh itu, datang? Mereka akan memukul wanita. Gimana ini? Liang Qiping, selera kalian benar-benar berat ya. Katanya kalau yang dikerjakan itu yang halus, aku akan mengambilnya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Biarkan mereka pergi saja. Sekelompok orang bodoh saja. Halo, Tuan Zuo. Halo Yusin, sekarang sedang ada waktu luang? Ada apa, Tuan Zuo? Saya ada sedikit urusan dan butuh bantuanmu. Yusin, ada apa? Tuan Zuo, silakan beritahu saya. Lebih baik kita bicara langsung saja. Saya menunggumu di bawah. Baiklah, saya akan segera turun. Tuan You, jangan khawatir. Kita sudah bekerja sama begitu lama. Anda tenang saja. So Xingge benar. Saya menginginkan lebih dari sekadar grup Sinde. Tuan You, tenang saja. Kita sudah bekerja sama begitu lama. Anda tenang saja. Lalu, kapan tahap kedua promosi dan distribusi akan dimulai? Halo, Tuan Shen. Tuan Shen, apakah Anda mendengarkan? Halo? Halo? Tuan Chen, jika ada urusan, jangan sampai ke meja makan. Ya, laporkan segera. Gesing sebenar. Yang kuinginkan bukan hanya grup Xingze. Qiu Feng Media. Meskipun sangat dingin, aku tetap harus. Duduklah, Yu-11. Tuan Suo, ini lebih dari 400.000 yang telah saya tabung selama bertahun-tahun bekerja di Xingze Group.
Silakan gunakan dulu. Duduklah. Tuan Zuo, ini. Oh, tidak apa-apa. Mari kita bicara sambil duduk. Pak So, ini tabungan saya selama bertahun-tahun di Shinze Group, lebih dari 400.000. Silakan gunakan dulu saja. Tidak perlu, saya baik-baik saja akhir-akhir ini. Kalau saya benar-benar menerima 400.000 darimu, entah apa yang akan orang lain katakan tentang saya. Mereka akan bilang saya simpananmu. Apakah kau membiayai hidupku? Kamu ini. Aku memang ingin begitu. Tapi kau bukan tipe orang seperti itu. Sudahlah, mari kita bicara tentang pekerjaan. Ada sesuatu yang ingin kubantu. Apa yang perlu kulakukan? Temanku baru saja kehilangan pekerjaannya. Tolong bantu dia mencari pekerjaan. Baiklah, tidak masalah. Halo, Kak Yusin. Meng Meng, Tuan Zuo memintaku untuk menawarkanmu pekerjaan. Kebetulan aku punya satu lowongan pekerjaan. Asisten manajer umum di Qfeng Media. Apakah langsung di bawah manajemen Cui Han? Ya, terima kasih Kak Yusin. Baiklah, dadah. Ada apa denganku? Terima kasih, Tuan Zuo, atas pekerjaan yang kau berikan padaku. Ini yang disebut strategi kecantikan, Zuo Xinze. Kita lihat saja bagaimana kau bisa lolos dari tanganku. Ya, ada apa denganku? Terima kasih, Tuan Zuo, atas pekerjaan yang kau berikan padaku. Panggil saja aku Xingze. Sama-sama. Ada lagi? Tidak apa-apa, aku tutup dulu ya. Malam ini kau datang ke rumahku makan malam. Katanya laki-laki itu hewan yang dipimpin nafsu birahinya. Zuo Xinze ini menggunakan siasat kecantikan. Kita lihat bagaimana kau akan melarikan diri. Aku sudah pusing memikirkannya. Sudah datang, sudah datang. Untukmu, semangka. Mau datang ya datang, ngapain buru-buru, si gua? Aku bahkan belum sempat berterima kasih padamu. Rumahku agak berantakan. Silakan duduk saja. Baiklah, aku letakkan dulu semangka ini. Bukan aku. Bukankah kau bilang saat liburan nasional kau adalah orang baik-baik? Kenapa jadi seperti ini? Bisa juga, kenapa jadi aneh sekali? Ada apa ini? Bukankah dikatakan bahwa Zuo Qingze adalah orang yang baik dan berbudi luhur? Mengapa dia seperti ini? Atau, mengapa dia begitu menyimpang? Turun, ya, turun. Makanlah, Xinze. Bisnisnya sangat bagus, rasanya enak sekali. Makanan rumahan biasa saja. Jangan kamu remehkan. Tuan Luo berterima kasih karena kau telah membantuku mendapatkan pekerjaan baru. Mari kita minum bersama. Baiklah. Terima kasih atas masakannya, Paman dan Bibi Tian. Asalkan kamu tidak meremehkannya. Kamu mencari pekerjaan seperti apa? Asisten manajer umum Qgong Media. Gajinya 9.000 sebulan. Ditambah banyak tunjangan lagi. Lumayan bagus juga ya, tentu saja. Jelaskan padaku dengan jelas. Zodiak api. Nona Cuihan ini. Meskipun aku sangat menyukaimu, tapi juga tak tahan dengan cintamu yang selalu abadi ini.
Hai, Luo Xingze. Kau benar-benar beruntung. Langit mendung ini juga bisa dibilang sebagai keraguan. Media musim gugur ini tidak terlalu dingin. Anggap saja itu sebagai kompensasi dariku. Pelaku kejahatan. Nona Cuihan ini. Meskipun sangat menyukai kamu, dia pun tidak akan tahan dengan pernyataan cinta yang datang silih berganti. Saat itu hanya aku, Ding Kai, dan Xiao Zuge. Kita bertiga. Sebuah sepeda motor listrik kecil, dan sebuah studio kerja seluas 20 meter persegi. Saat itu kami membuat film promosi untuk sekolah dan perusahaan kecil. Kau saat itu bisa menghasilkan puluhan ribu dalam sebulan, keren sekali, luar biasa. Tidak apa-apa. Hai, saat itu kami termasuk orang terkenal di daerah setempat. Ku bilang padamu. Kakak, maaf, aku akan menerima telepon sebentar. Ya, silakan. Aku tidak mabuk. Aku tidak. Temani aku sebentar ya. Ada apa? Tidak apa-apa. Apakah kau tidak menganggapku sebagai teman? Orang jahat sepertiku, bagaimana mungkin bisa terkenal? Baru begitu cepat. Ayahku meninggal saat aku masih kecil. Ibuku adalah seorang boneka, setiap kali dia kalah berjudi, dia akan melampiaskannya padaku. Kemudian saat aku SMA, dia tidak mengizinkanku untuk sekolah. Dia menyuruhku pergi bekerja. Sudahlah. Aib keluarga jangan sampai terbongkar. Ada apa denganmu? Tidak apa-apa, kan? Zhuo Xinze, sungguh banyak orang yang menyukaimu. Aku juga menyukaimu. Aku tahu aku tidak pantas. Semua orang mengatakan kau adalah seorang pemerkosa. Aku tahu kau bukan. Kenapa? Zhuo Xinze. Kau benar-benar brengsek. Sudahlah, kau mabuk. Aku tidak mabuk, aku hanya minum terlalu banyak. Cepat tidur. Aku tidak. Temani aku sebentar lagi, ya, istirahatlah lebih awal. Kukira Zhuo Xinze akan datang menemui Cui Han hari ini. Biarlah Zhuo Xinze dan Cui Han bermusuhan selamanya. Hal pertama yang Bapak lakukan saat tiba di kantor adalah memberi air merica yang ada di buku itu dan menuliskan cappuccino di buku itu. Ada apa di bawah? Ini berkas-berkas yang perlu dirapikan baru-baru ini. Kau periksa dulu ya. Lalu tanda tangani. Baik, terima kasih. Kalau begitu aku pergi dulu. Kalau ada yang tidak dimengerti, tanyakan saja kapan saja. Baik, terima kasih Shending. Halo, sayang, lama sekali menjawab telepon. Aku sedang sibuk. Maaf ya. Hari ini aku baru mulai bekerja di Qfeng Media. Kudengar Zhuo Xinze akan datang menemui Tian Chai hari ini. Harus menggunakan segala cara agar Zhuo Qingze dan Cui Han bermusuhan selamanya. Aku akan berusaha. Usaha sekuat tenaga? Kau merasa sombong, ya? Itu wajib. Ada apa, Tuan Su? Apakah ada kotoran di wajahku? Tidak apa-apa, aku hanya melihatmu. Selamat pagi, Tuan Chu. Saya asisten baru. Halo, Tian Mengmeng. Tolong beritahu Sandi.
Hari ini kita tidak akan bertemu. Baik, Tuan Chu. Sore ini, tolong cetak kontraknya. Lalu bawalah ke kantor saya untuk saya stempel, ya. Ada apa, Tuan Chu? Apakah ada kotoran di wajah saya? Tidak apa-apa, aku hanya ingin melihatmu. Kau harus tetap di pintu. Nona Du, aku sudah sampai di bawah gedung perusahaanmu. Silakan naik, kakakku sedang menunggumu di kantor. Baiklah, seduhlah teh dengan baik. Tianlong, ayo seduh teh. Baik, Tuan Chu. Tentang kejadian terakhir kali. Tuan Zuo, halo, Tuan Su sedang menunggu Anda. Menunggu saya. Tuan Su hari ini berpakaian sangat cantik. Zuo Qingze, milikmu itu bermotif bunga kecil. Apa? Aku memuji kamu saja tidak bisa ya? Sudahlah, diam saja kamu. Ini saudari kamu ya? Mirip sekali dengan kamu. Saudari kamu. Jadi itu saudariku dong. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Boneka beruang ini siapa yang memberi kamu? Teman. Haha, kamu tidak bisa memberikannya padaku? Aku tidak memberikannya kok. Oh iya, Tuan Su, terima kasih atas 10 juta yuannya. Zuo Xinze, aku benar-benar berhutang budi padamu. 10 juta yuan hanya terbayar dengan ucapan terima kasih darimu. Sepatutnya begitu. Oh iya, ada hal penting yang ingin kukatakan, tentang informasi yang baru saja kucari. Shen Yingning benar ketika mengatakannya sebelum kejadian menimpa dirimu. Apa yang kau lakukan? Bagaimana kau bisa melakukan ini? Beautiful. Kalian berdua sungguh mengagumkan. Semoga langgeng selamanya. Li Yihan, ini pikiranmu yang sebenarnya, kan? Segera keluar dari sini. Segera keluar dari sini. Tuan Chu, apa yang saya lakukan salah? Kau membakar tanganku. Kau bicara apa? Omong kosong. Jelaskan padanya. Katamu aku gila? Dia sendiri yang menabrak. Ada hubungannya apa denganku? Sudahlah, kukatakan padamu. Kau sakit ya? Chu Yuhan, kau sakit. Chu mungkin juga tidak sengaja, kan? Dia tidak sengaja. Dia jahat sekali. Dia sengaja melakukan itu untuk apa? Mengandalkan seorang wanita manipulatif. Kau benar-benar pandai sekali membantunya ya. Kau ini bodoh sekali, Zuo Qingze. Dasar kau, kenapa harus membelanya? Meminta maaf padamu saja sesulit itu? Sudah terbiasa menjadi nona besar ya. Maaf, aku benar-benar tidak tahu. Zuo Xinze, apa kau memperlakukanku seperti ini? Sudahlah, aku katakan kau tidak sengaja. Kalian berdua memang pasangan yang pantas. Semoga langgeng. Li Junhan, ini adalah pikiranmu yang sebenarnya, kan? Cepat keluar. Cepat keluar. Utangku padamu akan kuberikan kembali. Lalu kamu. Beri. Aku pergi. Segera pergi dari sini. Aku berhutang padamu. Akan ku kembalikan. Pergi. Bukankah kau sangat hebat? Dalam game Mobile Legends, apakah kau benar-benar hebat? Kau terlalu payah. Tetap saja, Duo Jin lebih hebat. Kalau payah, rajinlah berlatih, cari jalan lain. Nona. Aku akan ke kamar mandi sebentar. Lu Dongxin, aku berencana untuk pergi ke luar negeri. Mengapa? Karena aku ingin menemani Zuo Xingze. Aku menyukainya. Ingin menemaninya. Tidak tega meninggalkannya. Apakah kau sudah memikirkannya? Apakah ada orang yang ingin membuat Zuo Xingze kesulitan bergerak? Ada, aku sudah menyiapkan uangnya. Baiklah, teman baikku. Yihan, mengapa kau menyiapkan begitu banyak uang?
Aku tidak tega melihatnya memulai lagi dari awal. Persahabatan kita selama 10 tahun berakhir hari ini. Zuo Junse, kau bajingan. Kau tahu berapa banyak yang telah dilakukan Ban untukmu? Kau bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Hentikan. Hentikan. Lupakan saja pusatnya. Shinze, kau tidak apa-apa? Sakit? Meng Meng. Su Jingde. Mulai sekarang, aku dan kau bukan lagi saudara. Persaudaraan kita selama 10 tahun berakhir hari ini. Sihan. Zuo Xingze tidak mau memberikannya padamu. Aku berikan padamu. Persaudaraan kita selama 10 tahun berakhir hari ini. Yehan, kau tidak apa-apa? Untuk hal yang tidak sepadan ini. Kau pergi dulu saja. Kalau begitu aku pergi dulu. Ada apa-apa? Hubungi aku. Tuan Shen, lihatlah saya. Tangan saya sampai seperti ini karena panas. Sayang, tenang saja. Mobilnya sudah dibeli. Ini bisa dialihkan ke pemilikannya. Ini tiket yang kau beli. Sekarang Du Xinze sudah jauh dan terisolasi. Hu Yihan bahkan sudah memutuskan hubungan dengannya. Apa gunanya memiliki keluarga Shen? Apakah Yihan sibuk? Tn Chen, Anda harus lebih baik menelepon Chu Yihan. Sayangnya Yihan. Walker Kiri tidak ingin memberikannya kepada Anda. Saya akan memberikannya kepada Anda. Apa arti Tuan Shen? Ayah saya dan Li Siqin juga kenalan lama. Mengapa kita tidak bergabung kekuatan? Apa maksud Tuan Shen? Maksudnya apa? Serahkan proyek Langzhou kepada kalian. Tuan Shen tidak menerima imbalan. Sayang sekali. Aku yakin kau juga tahu. Aku selalu menyukaimu. Ayahku dan ayahmu sudah cukup lama saling mengenal. Mengapa kita tidak bergabung kekuatan? Orang brengsek seperti Zuo Qingze, mengapa harus? Tuan Chen, soal perasaan, aku tidak perlu terburu-buru. Sekarang aku hanya ingin menikmati waktuku. Proyek di Hailangyou City senilai 48,9 juta. Akan kuberikan kepada kalian dengan harga aslinya. Autumn Wind Media. Keuntungannya sudah kumasukkan. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Waktunya membayar harganya. Bagus, Yihan. Provinsi Tenggara baru saja mengumumkan proyek tender pariwisata Pulau Taohua. Di antaranya, ada 3 paket penawaran dasar dan 15 paket penawaran infrastruktur. Para petinggi di Departemen Proyek sudah menerima suap dariku. Aku butuh kau, keluarga Chu, untuk menggantungkan izin konstruksi kalian di bawah naungan Xinze Group.
Dan, ini hanya akal-akalan untuk menggantungkan izin, ya? Tentu saja, aku juga perlu makan malam bersamamu. Di mana tempatnya? Aku akan mentraktirmu makan malam. 1. Izin. Proyek senilai 48,9 juta, termasuk keuntungannya. 20 juta. Kau pikirkan baik-baik. Pikirkan. Setelah kau putuskan, berikan padaku. Kau kira kau orang baik? Ah, aku tidak mau Tuan Shen. Tolong datang ke kantorku sebentar. Besok, aku akan mengajak Chu Yihan makan malam. Kau pergi ke kantornya dan cari cara. Bantuku mengambil dokumen lelang Pulau Persik, foto, lalu kirimkan padaku. Tuan Shen, ini terlalu berbahaya. Cari orang lain saja. Ini suapan terakhir, ya? Ini terlalu berbahaya, Tuan Shen. Kau kira kau orang baik? Ah, aku tidak mau, Tuan Shen. Ku bilang padamu, kau boleh menolaknya, tapi video-video seksimu akan muncul di internet besok. Terakhir kali. Aku ingin meninggalkan kedua kota ini. Baik. Setelah menyelesaikan pesanan ini, aku akan mengatur untukmu. Yuhan. Aku tidak akan minum anggur ini. Di mana etiket baiknya? Aku minum dulu ya, Tuan Shen. Yihan, kau bilang tentang Zhuo Qingze itu? Dia baiknya di mana? Keluarga dan teman-temannya meninggalkannya. Saudara-saudaranya pun menjauhinya. Apakah kau pantas untuknya? Dia itu benar-benar binatang. Kau benar-benar buta. Bukannya aku berlagak. Liu Yao di sisinya itu. Aku hanya butuh 100.000 yuan untuk membelotkannya. Dan si Anu, Yao Yusin. Orang yang paling dia percaya. Juga adalah mata-mata yang kutempatkan di sisinya. Dia bahkan bodohnya menganggap wanita itu sebagai istrinya. Tuan Shen, silakan minum. 1 gelas lagi. Cangkir kosong. Cangkir kosong. Makan siang hari ini apa? Beli sayuran baru. Masakannya sangat enak. Pulang kerja nanti. Han, silakan makan. Terima kasih, Tuan Shen. Hei, Xiao Han. Ada yang ingin kukatakan padamu. Zhuo Xingze memang bodoh sekali. Perempuan itu memang aku yang atur agar berada di sisinya. Hanya tidur sebentar, tidak melakukan apapun. Dia langsung tumbang begitu saja. Kupikir aku harus menyiapkan beberapa strategi lagi. Hahaha. Tidak kusangka hanya dengan satu cara ini. Dia langsung runtuh. Tian Mengmeng yang ada di samping Zhuo Xingze juga pengaturanmu, kan? Tian Mengmeng. Tian Mengmeng, tapi dia hanya mainan bagi Shen Mingming. Zhuo Xingze masih menganggapnya harta karun. Benar-benar bodoh. Zhuo Xingze benar-benar bodoh. Jangan minum sendirian. Sudah larut malam. Siapa bilang kau mabuk? Siapa bilang kau mabuk? Aku menyukaimu. Siapa bilang kau mabuk? Ah. Chu Yihan, kau pelacur sialan. Kau tunggu saja.
Yihan sudah datang. Ayo, cepat masuk. Silakan duduk. Pelayan, sajikan makanan. Nih, minum sedikit ya. Aku tidak akan minum, Tuan Shen. Yihan. Aku tidak akan minum anggur ini. Dari mana ketulusannya? Bagaimana kita bisa membicarakan bisnis ini? Aku minum dulu, Tuan Shen. Kaul that's all. Baik. Yihan. Merayakan lebih awal kesuksesan besarmu di Langzhou Wensuan. Cangkir kosong. Tuan Shen, apa maksudnya ini? Apakah boleh minum? Aku yang berbohong. Orang di sampingnya, Liu You, membelot darinya. Aku hanya menggunakan 100.000 yuan. Bahkan bodohnya memperlakukannya seperti pengantin baru. Siapa yang tahu kau mabuk? Kau berteriak mengatakan kau menyukaiku. Siapa yang tahu kau mabuk? Ah. SSSSHH. Cu Yihan, kau jalang. Kau tunggu saja. Panggil polisi, nanti akan kuhitung semuanya untukmu. Jantung tanaman. Mencuri rahasia bisnis. Ini melibatkan proyek senilai 300 juta. Kau akan mendekam di penjara seumur hidup. Kumohon jangan lapor polisi. Kumohon, apapun yang kau mau, aku akan melakukannya. Kumohon. Benarkah semuanya boleh? Kau mau apa? Lihat apa? Lihat apa? Biarkan aku melihat semuanya. Kalian ini makan kotoran? Pergi sana. Pemilik rumah yang mati itu, pantas saja kepalanya pecah. Benarkah semuanya boleh? Kau mau ngapain? Pergi sana, sialan. Berani-beraninya kau mengacau pikiranku. Nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Tuan Chen, ada beberapa berkas yang perlu Anda periksa. Lihat apa? Kenapa semua harus kulihat? Kalian makan tahi, ya? Pergi sana. Bahkan keluarga sendiri, pantas saja kepalanya dipukul sampai pingsan. Halo. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Chen Momo. Sudah mati? Tidak menjawab teleponku. Akhirnya kau tertangkap juga olehku. Sialan. Segera datang ke kantorku. Sekarang juga.
Anginnya? Kali ini kita tarik jaringnya. Aku akan mengambil kembali semua yang telah hilang dariku. Tuan So, saya tidak bisa menghubungi Tuan Tian. Apakah Anda punya cara menghubunginya? Saya tidak bisa menemukannya. Tidak melihatnya. Sekarang kau telepon Zuo Xinze. Uji perasaannya. Memanggil Tuan Shen sekarang tidak tepat, kan? Yo Yusin, jangan lupa. Kita berdua sekarang seperti belalang di seutas tali yang sama. Jika Zuo Xinze tahu tentang semua yang telah kau lakukan, apakah dia akan memaafkanmu? Jangan lupa ya. Nomor kamar itu. Yang kau berikan padaku. Saat aku mendatangimu nanti. Ada apa, Yusin? Tuan Luo, saya tidak bisa menghubungi Tian Momo. Apakah kau punya cara menghubunginya? Saya tidak menemukannya. Tidak melihatnya. Dia bilang kemarin pergi kumpul-kumpul dengan teman-temannya. Kemarin dia mabuk berat dan sedang tidur mungkin. Baiklah, aku akan coba hubungi lagi. Baik, baik, baik. Ular hijau jangan bicara. Kau memang pandai berakting. Panggil ular emas. Gemas sekali, sangat-sangat baik. Kakak, kau tampan sekali. Hahaha. Tuan Shen tidak berposisi. Baik. Sekarang Yo Yusin juga sudah terbukti. Kalau begitu, mari kita tambah api. Biarkan Yo Yusin merasakan juga kengerian orang gila itu. Sialan. Yo Yusin, kau mengkhianatiku. Kau pikir dengan mengatakan, tidak tahu, semuanya akan selesai? Kau tahu berapa lama aku mempersiapkan semua ini? Diamlah, jangan banyak bicara. Kau memang pandai berakting. Beraktinglah dengan tulus. Bisa kurasa. Kakak, kamu jahat sekali. Haha. Saudara. Mari kita tarik jaringnya. Kakak, ada kabar? Kemarin malam, kucing Kemal tertangkap basah. Apa? Halo. Kenapa kau tidak mengangkat telepon? Direktur Shen sangat marah ya. Mars, Zhejiang. Menunggu roket. Halo halo. Sialan Yo Yusin. Kau mengkhianatiku. Apa maksudnya? Ah, Chen Mo. Apa maksudnya? Bagaimana ponsel Chen Mo bisa ada di tangan Zuo Xinze? Kemarin tertangkap basah. Aku benar-benar tidak tahu. Kau kira masalah bisa selesai hanya dengan mengatakan, tidak tahu? Ah, kau tahu berapa lama aku mempersiapkan semua ini? Sebelum Zuo Xinze datang hari ini, kalian jangan ada yang pergi. Aku ingin melihat. Bagaimana kalau aku pergi hari ini? Apakah kalian sudah mengatur semuanya? Sudah diatur, Kak? Oh iya. Di mana Liu Yo? Cepat cari dia untukku. Baik, Kak. Masuk. Masuk. Apa-apaan? Jangan pergi dengan cepat. Tien Chen bergabung dengan kelas. Tidak bisa pergi hari ini. Itu dia. Apa maksudmu? Tidak ada apa-apa. Sebelum Lao Xinje datang hari ini, kalian semua jangan pergi kemana-mana. Aku ingin sekali melihat. Bagaimana jika aku pergi hari ini? Sih. Tuan Wen. Lama tidak bertemu.
Menuduh seseorang dengan berbagai macam tuduhan, apa susahnya? Mau bukti? Ya? Kalau kau punya bukti, tunjukkan saja. Tuan Chen. Lama tidak bertemu. Tuan Zuo dan Tuan Yihan, silakan duduk. Tuan Zuo, minum PUR bagaimana? Tuan Chen, suasana hatimu bagus sekali. Mendengarkanmu, Sasa. Kau benar-benar sudah sembuh luka. Tapi lupakan rasa sakitnya ya. Kau membawa banyak orang ke rumahku. Bagaimana ini? Menggunakan cara preman seperti itu, Tuan Shen, janganlah kau memujiku berlebihan. Aku tidak sanggup menerimanya. Membawa banyak orang ke rumahku. Satpam. Satpam. Bapak Shen, jangan dulu panggil orang. Ada beberapa hal, jika terlalu banyak orang yang tahu, tidak baik untuk Bapak. Apa yang tidak baik jika diketahui orang lain? Bapak Shen. Anda menyuruh orang untuk mengatur jebakan dan merencanakan, agar karyawan saya mencuri dokumen rahasia saya. Anda juga berkolusi dalam proses tender. Mengganggu ketertiban pasar. Beberapa pemimpin departemen proyek memukul. Untungnya, saya membutuhkan kualifikasi bangunan rumahmu. Berada di bawah naungan Shinze Group saya. Tuan Shen, kali ini saya melancarkan serangan. Kita lihat bagaimana kau menghadapinya, HMPH. Saso. Kau ini penulis naskah yang hebat sekali ya. Kalau kau tidak bilang, aku sendiri tidak tahu kalau aku sehebat ini. Shen Yimin sebelumnya tidak seperti ini. Berani berbuat, tapi tidak berani bertanggung jawab ya, tuduhan yang dibuat-buat. Tidak perlu alasan lagi. Mau bukti? Ya, kalau kau punya bukti, tunjukkan saja. Tidak ada bukti, mau katamu apapun terserah. Shen Yiming, hari ini kau akan mati dengan jelas. Tuan Liu, kemarilah. Tuan Zuo, jangan berpura-pura. Kau kira aku tidak tahu tentang urusanmu dan Tian Mau Mau? Tuan Liu, keluar. Oh, Tuan Shen. Kudengar kau sedang menuju Luzhou. Zuo Qingze baik. Baik sekali. Yihan, kau bilang Zuo Qingze itu. Di mana kebaikannya? Keluarga, teman, dan saudara-saudaranya meninggalkannya. Bukannya aku bermegah. Orang di sekitarnya, Liu Yao itu, untuk membelotkannya, aku hanya butuh 100.000 yuan. Dan juga si Anu, Zhongping. Orang yang paling dia percaya. Juga adalah mata-mata yang kutempatkan di sisinya. Wanita itu adalah aku, yang kutempatkan di sisimu, tidur bersamamu, tanpa melakukan apapun. Dia langsung runtuh. Aku kira harus menyiapkan beberapa strategi lagi. Hahaha. Tidak kusangka hanya dengan satu cara dia langsung tumbang. Tian Mengmeng yang ada di samping Zuo Xinze juga pengaturanmu, kan? HMPH, Tian Mengmeng. Tian Mengmeng, tapi dia hanya mainan milikku, Shen Mingming. Shen Ming. Aku selalu menganggapmu sebagai kakak laki-laki yang baik. Kau sendiri yang selangkah demi selangkah mendorong hubungan kita hingga hancur. Ada beberapa anggota keluarga yang tersisa. Kau menyuruhnya untuk memberi aku obat bius. Kau menyuruh You Yuxi untuk menjatuhkan orang sejak hari pertama dia masuk perusahaan. Hingga dia mendapatkan kesempatan ini. Memberikan nomor kamar dan kartu kunci kamarku kepada Wang Qingyuan. Bahkan membawa sekelompok preman. Aku akan membongkar semuanya. Ini drama yang bagus sekali. Kau pikir aku tidak tahu tentang hubunganmu dengan Tuan Tian? Kami telah mengatur sebuah sandiwara untuk Tuan Tian dan kau. Bagaimana? Aktingmu bagus, kan? You Xingze, jangan berpura-pura lagi. Kau pikir aku tidak tahu tentang hubungan gelapmu dengan Tian Mengmeng? Itu adalah telepati. Kau benar-benar luar biasa. Kau bahkan berpikir untuk menggunakan Tian Mengmeng untuk merusak hubunganku dan Chu Yihan. Bagaimana kau senang melihat hubunganku dan Chu Yihan hancur? Kau sangat senang ya? Maaf sekali. Membuatmu kecewa. Hari itu Tian Mengmeng mabuk. Aku takut kalau tidak terjadi apa-apa. Hari itu juga aku dan Chu Yuhan membuat skenario untukmu. Chu Yihan, tolong bantu aku ya. Keempatnya bernama Chu Yihan. Tuan Chen. Tolong bantu aku ya. Katamu kau akan membantuku memainkan sandiwara.
Kau benar-benar kejam, sangat sakit. Aku tidak berani. Kamu Han akan membunuhku. Ini bukan untuknya. Kami mengatur pertunjukan dengan Anda untuk Tian Mengmeng. Bagaimana Anda bertindak? Apa yang terjadi dengan Chen Yiming? Apakah kamu terlalu memukulmu hari itu? Chen Yiming, kamu terlalu mabuk. Anda benar-benar. Anda membaca seni perang Sanzu setiap hari. Anda tidak akan melakukan pemeriksaan latar belakang setelah melihatnya dengan sia-sia. Zuo Xinze Zhuang Xinying. Teman baik kita selama beberapa dekade. Teman sekelas selama beberapa dekade. Apakah menurut Anda kami tidak memahami kepribadian satu sama lain? Izinkan saya menunjukkan kepada Anda Tian Mengmeng yang Anda pikirkan. Lalu apa yang Anda inginkan? Aku sudah bilang, akan mendekam di penjara seumur hidup. Lihat baik-baik, Ham. Ketua Qian. Hal-hal ini adalah urusan publik atau urusan pribadi. Masih banyak lagi. Tapi masalah yang Cui Han bicarakan ini benar-benar bisa menyelesaikan semuanya. Shen Mingming, kau belajar hukum, kan? Menurut pasal hukum. Kau mengambil rahasia bisnis sebesar itu, mencurinya. Selamat ya, Qian Momo, akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Kalau kepala keluarga tahu semua ini, semuanya akan benar-benar hancur. Zuo Xinze, kau menang. Grup Xinze seharusnya milikmu. Sekarang kuberikan kembali padamu. Aku juga akan meninggalkan kota Langzhou. Shen Yiming. Shen Yiming, Shen Yiming. Kau bicara seenaknya saja. Kau sudah melakukan begitu banyak hal buruk. Dengan mengatakan akan meninggalkan grup Xinze, kau kira kau bisa menipu siapa? Mana ada hal sebaik itu? Lalu kau mau bagaimana? Saya sudah bilang, banyak sekali lauli. Dingka Ai, bawalah mereka ke kantor polisi. Berhenti. Hentikan. Tuan Tian. Tuan Luo. Saya punya telepon. Sambungkan saja. Kau butuh pengurus rumah tangga Tian? Bawa Shen Yiming pergi. Senasi sih. Gadis keluarga Chu itu, apakah dia juga ada di dekatmu? Ceritakan dulu. Hai. Kalian semua anak-anak yang baik. Jing De. Kau adalah anak yang kulihat tumbuh dan membesarkan studio Xingze hingga menjadi Xingze Group saat ini. Sebuah penyesalan. Kau adalah anak yang kuasuh sejak kecil. Dia telah melakukan kesalahan. Sepatutnya menerima hukuman. Sayangnya, setiap orang memiliki rasa iba. Aku pun tidak terkecuali. Bisakah kau memberinya kesempatan, demi kakek tua ini? Jika dulu grup Xinze tidak mendapat investasi dari Tuan Shen, sekarang sudah tidak ada lagi. Tidak bisa, Shen Yulin harus memimpin grup Shen. Tuan Shen, dulu jika bukan karena Anda, grup Xinze sekarang juga tidak akan ada. Kau, pengurus Tian. Bawa Shen Yiming pergi. Siapa pacarmu? Kalau begitu, mau jadi pacarku? Fuyuhan, kamu ngapain? Zuo Xinze, kenapa kamu melepaskan Shen Yiming? Kamu hampir dibunuhnya, kamu tidak tahu? Sutradara Shen adalah pelindungku. Kita sama-sama berbisnis. Mungkin kita akan bekerja sama lagi di masa depan. Su Xinze, hatimu dipenuhi suara-suara. Suara? Aku ini apa?
Su Yihan. Kau potong rambut, ya? Kau ini apa? Aku tidak tahu. Tapi aku selalu menganggapmu pacarku. Siapa pacarnya sih? Maukah kau menjadi pacarku?